Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, sebelum kita memulai diskusi, angka baiknya kita berdoa bersama agar selalu diberi kelancaran. Perkenalkan, nama saya Aca Priyatna dengan NRP 1840-115. Selanjutnya ada teman saya, Rona Gunawan dengan NRP 1840-116. Ada Ridwan dengan NRP 1840-128 dan Anggara Rianto dengan NRP 1840-129. Teman-teman, kami akan mendiskusikan tentang arbitrase. Apa itu penjelasan dari arbitrase? Definisi dari arbitrase yang pertama yaitu adalah penyelesaian masalah atau sengketa perdata di luar peradilan hukum sesuai yang tertuang pada ayat pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan atau para pihak yang bersengketa. Saya akan menjelaskan tentang arbitrase internasional, yaitu tujuannya mencari keuntungan dari perbedaan pada harga yang ditentukan oleh bank. Tapi dalam satu catatan, dana tersebut biasanya tidak terikat. Terus kemudian saya akan menjelaskan ada beberapa jenis yang bisa digunakan untuk menunjukkan arbitrase nasional atau internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan arbitrase berbasis lokasi. Harga beli sebuah bank lebih besar daripada harga jual harga bank lain lebih dengan mata uang yang sama. Arbitrase berbasis lokasi yaitu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan tentang arbitrase segitiga. Ketiga ada untuk arbitrase untuk menutup suku bunga. Di sini saya menjelaskan poin pertama yaitu menjelaskan arbitrase yang berbasis lokasi. Pengertian secara teori hukum, harganya menjelaskan tentang hubungan antara nilai tukar atau kurs atau dengan harga barang komoditi. Selanjutnya yang bersangkutan dengan poin kedua yaitu arbitrase segitiga akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ridwan. Baik, saya akan menjelaskan tentang arbitrasi segitiga ya. Yang pertama didefinisikan sebagai transaksi uang di tempat perbedaan untuk manfaat perbedaan antara cross nilai antara dua mata uang. Nah, apa itu arbitrasi segitiga atau triangular arbitrage? Adalah transaksi arbitrase yang melibatkan tiga mata uang berbeda dan berupaya untuk mengeksploitasi ketidakkonsistenan di antara nilai tukar mereka. Keuntungan dapat muncul ketika konversi kurs ketiga mata uang tidak benar-benar cocok. Nah, katakan seorang menukar rupiah ke dolar Amerika Serikat. Dari dolar Amerika Serikat, dia kemudian menukarkannya ke euro. Ketika melakukan arbitrase muncul ketika dia memperoleh keuntungan dari pada menukar rupiah ke euro secara langsung. Di dunia nyata, peluang arbitrase jarang muncul. Pedagang falas biasanya memiliki peralatan atau program komputer canggih untuk otomatis diproses oleh komputer. Jadi itu meminimalisasikan keuntungan akibat jeda waktu memproseskan transaksi. Selain itu, peluang arbitrase berkurang karena adanya biaya transaksi yang terlibat. Nah, ada dasar-dasar arbitrase segitiga
Arbitrase segitiga merupakan keuntungan bebas risiko yang muncul ketika nilai tukar yang dikutip tidak sama dengan kurs silang pasar. Dalam hal ini peserta falas seperti bank-bank internasional dapat mengeksploitasi intervensi pasar ketika nilai tukar terlalu rendah, yang lainnya dinilai rendah. Perbedaan harga antara nilai tukar sangatlah kecil. Oleh karena itu, agar arbitrase ini layak, transaksi harus melibatkan volume yang sangat besar. Seringkali transaksi ini menggunakan margin trading untuk memperkuat pengembalian. Selain itu, seorang pedagang falas atau saham harus mengetahui biaya transaksi. Biaya transaksi tinggi potensial untuk menghapus keuntungan dari perbedaan harga. Bagaimana cara kerja arbitrase segitiga tersebut? Peluang arbitrase segitiga ini sangatlah kecil, tapi beberapa pedagang saham mungkin masih memperolehnya, terutama mereka yang masih aktif memperjualkan beli saham di frekuensi tinggi. Dengan menggunakan algoritma yang berkecepatan tinggi, yaitu dengan trading, mereka dapat dengan cepat mendeteksi kesalahan harga. Ketika muncul dalam radar, mereka segera melakukan transaksi yang diperlukan. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anggara mungkin. Selanjutnya ada corporate interest arbitrage atau arbitrase untuk menutup suku bunga. Arbitrase ini mengambil keuntungan dari selisih suku bunga di antara dua negara, tapi dengan tetap menjaga dirinya dari risiko nilai tukar. Contohnya, seseorang yang menukar uangnya terhadap mata uang tertentu lalu menyimpannya di negara tersebut yang suku bunganya lebih tinggi. Nah, misalkan seseorang itu mempunyai uang sebesar 1 miliar rupiah dan lalu nilai tukar rupiah terhadap US dollar yaitu 15.000 dan ternyata suku bunga di Amerika sedang naik menjadi 15%. Maka uang sebesar 1 miliar rupiah tersebut akan ditukar menjadi US dollar yaitu 66.667 US dollar, dan setelah itu disimpan di bank Amerika dan naik sebesar 15% menjadi 76.667 US dollar. Setelah itu US dollar akan ditukar kembali. Jadi yang asalnya US dollarnya 76.667 ditukar menjadi rupiah menjadi 1.150.005.750. Maka keuntungan yang didapat yang asalnya uang rupiah 1 miliar menjadi 1.150.5.750.000 atau keuntungannya 150.005.750, dan keuntungan US dollarnya yang asalnya 66.667 menjadi 76.667. Nah, tetapi itu yang dapat mempengaruhi keuntungannya yaitu ada dua, yaitu nilai tukar negara tersebut dan suku bunga dari negara tersebut juga. Mungkin segitu tentang corporate interest arbitrage. Selanjutnya ada IRP yang dijelaskan oleh Rona.
kepada Nah, tadi kan Ronan. sudah dijelaskannya semua arbitrasi semuanya dari yang 3 tadi, yang lokasi, segitiga, sama yang covered itu. Nah, kan dari ketiga itu kan bisa disimpulkan itu kalau arbitrasi itu bisa menjual dari ketidakseimbangan yang ada gitu ya kan, dari ketidakseimbangan nilai tukar yang ada atau ketidakseimbangan nilai suku bunga yang ada dalam suatu negara dan negara lain. Nah, dengan adanya begitu kan bank itu bakal melakukan penyesuaian dengan waktu ke waktu, itu tidak akan membiarkan si adanya ketidakseimbangan itu. Jadi dengan adanya tindakan dari bank itu membuat keseimbangan dalam suku bunga itu sendiri yang bernama interest rate parity atau keseimbangan nilai suku bunga suatu negara. Nah, dalam nilai suku bunga suatu negara itu juga bisa ada hitungannya gini, seperti yang bisa dilihat, seperti ini, seperti P sama dengan 1 plus IH per 1 plus IF dikurangi 1, yang dimana P itu berarti forward premium, yang lalu IH itu berarti home interest rate atau suku bunga di negara rumah itu sendiri, dan IF itu suku bunga di negara lain atau foreign interest rate. Lanjut. Nah, dalam hubungan antara forward premium atau diskon itu dengan perbedaan suku bunga menurut IRP itu simpelnya itu sama dengan P sama dengan F kurangi S per S sama dengan IH dikurangi IF, yang melambangkan itu di sini P itu sebagai tetap format premium atau diskon, F itu sebagai format rate in dollar atau pertukaran di dolarnya, S itu sebagai forward rate in dollar, IH itu sebagai tetap yang tadi yang suku bunga di negara sendiri, langsung yang IF-nya itu suku bunga di negara lain. Daron, Daerah. mungkin ada tambahan yang sebelumnya atau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau dilanjutkan? Sebelumnya, teman-teman, Ingin saya akan menambahkan dari arbitrase sebelumnya. Kan arbitrase itu ada ketiga model tersebut yang dijelaskan oleh saya sendiri, terus Ridwan dan Anggara. Ketiga model tersebut sama-sama berdampak pada nilai tukar secara umum. Terus yang pertama kan locational arbitrase akan menjamin tingkat nilai yang ditentukan oleh sebuah bank, dan bank lain itunya biasanya relatif sama. Itu yang sesuai lokasi. Yang kedua itu kan triangle atau arbitrase segitiga akan menjamin nilai tukar akan mencapai titik keseimbangan. Tidak jauh dengan arbitrase segitiga, coverage interest juga akan menjamin nilai tukar akan mencapai titik keseimbangan yang ideal. Untuk tambahan dari Rona mengenai IRP, yaitu bagaimana sih kan kita menginterpretasikan IRP. Jika IRP itu ada, bukan berarti kan investor lokal atau investor asing mendapatkan keuntungan yang sama. Tidak sebegitu demikian. Pastinya yang pasti investor tetap mendapatkan keuntungan. Terus cuma mekanisme yang dipakai bukan interest rate parity. Jadi IRP memang benar-benar ada. Karena logikanya jika seandainya ternyata betul menyimpan rupiah di Indonesia, dengan suku bunga tinggi begitu menguntungkan, pasti investor luar akan tertarik. Jadi banyak investor luar yang akan berinvestasi di Indonesia jika suku bunga itu tinggi. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan lagi atau yang bertanya atau yang ingin bisa kembali ke slide yang lokasi average yang contoh perhitungan. Iya, ini. Nah, kan tadi yang sudah dijelaskan oleh Acep itu yang lokasional
arbitrage itu kan yang menjual harga itu dari bank A ke bank B. Nah, ini misalnya contohnya itu kan misalnya itu North Bank sama South Bank. North Bank itu kan bidnya itu nawarinya itu 0,635 dan menawarkannya itu 0,640. Lalu yang South Bank itu 0,645, aksnya itu 650. Ini dalam bentuk New Zealand dollar. Nah, lalu kan gimana supaya kita dapat keuntungan dari nilai yang ada ini? Yang pertama itu kita bisa beli New Zealand dollar itu seharga 640 dari North Bank. Ini kan bid aksnya 640, kita beli langsung, kita beli dan jual tadi yang sudah dibeli di North Bank itu di South Bank seharga 645, yang dimana kan ada kelebihan yang kita ambil, profit yang kita dapat itu ya kan, dari 640 belinya dijual lagi dari 645, jadi dapat keuntungan 0,05 dolar New Zealand. Mungkin seperti itu contoh yang bisa saya berikan dari collateral arbitrage. Oke, selanjutnya mungkin saya yang akan sedikit menambahkan dari tadi yang triangle arbitrage, mungkin contohnya belum. Nah ini, tapi saya mempunyai contoh tersendiri, yaitu contohnya adalah ada 3 mata uang, ya, yaitu rupiah, US dollar, dan euro. Nah, dari mata uang tersebut, 1 US dollar yaitu kita contohkan 14.019 rupiah, dan 1 euro yaitu 1,11 euro, dan 1 euro itu 15.610. Nah, apabila seseorang mempunyai uang sebesar 1 miliar rupiah, dari uang 1 miliar rupiah tersebut akan ditukar menjadi US dollar, dan orang tersebut akan mendapat sebesar 71.332 US dollar. Lalu dari uang 71.332 US dollar tersebut ditukar ke euro yang akan menjadi 64.263 euro. Nah, dari uang euro tersebut ditukar kembali menjadi rupiah, yaitu menjadi yang akan dapat, jadi orang itu akan dapat 1.346.414 rupiah. Nah, jadi keuntungannya yang asalnya uang 1 miliar rupiah tersebut menjadi 1.3.146.414 menjadi jadi keuntungannya 3.146.414. Mungkin dari arbitrage triangle tadi kurang lebih contohnya seperti itu. Ada langsung ke sesi pertanyaan, ada pertanyaan-pertanyaan mungkin? Saya mungkin akan bertanya ya tentang arbitrage location yang Ronan saya tadi, yang market ya. Yang mana, Wan? Yang tadi. Nah itu. Nah Rona, pertanyaannya ini kan tentang North Bank sama South Bank kan. Ini ada 2 market. Oke. Misalkan di bidnya misalkan di sini 635 di North Bank. Di South Bank bidnya juga di angka 645. Nah, apabila misalkan bidnya 635-nya itu lebih dari bidnya SoftBank, bidnya SoftBank itu apakah akan turun gitu? Ya kan kalau yang dari yang locational arbitrage ini kan intinya itu kan kita membeli dari yang
harga murah menjualnya di harga yang lebih mahal. Kalau yang di Northbank ini bidnya lebih besar daripada Southbank, ya kita balikin aja jadi kita beli di Southbank, kita jual di Northbank, jadi kan tetap dapat untung. Oke, Gak usah lihat ada yang itunya. baik. Jelas Ridwan? Jelas? Mantap. Mungkin segitu. Acep, Um, mana ditutup? Ini apa namanya teh kalau untuk diskusi mungkin cukupkan segitu saja. Terus ada beberapa hal mungkin yang dilihat dari nilai IRP ya. Yang pertama biaya transaksi, terus resiko politik dan hukum pajak mungkin hal yang harus diperhatikan juga. Terus untuk yang lainnya terima kasih atas diskusinya. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita semua dan selalu kita diberi kelancaran dalam belajar. Wabillahi Amin. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.